Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsalallahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allahu Rabbun Ghafur, yang mana berkat nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir atau kita bisa ada di dunia ini, sehingga kita bisa beraktivitas menjalankan ibadah kita dengan leluasa. Oleh karenanya semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan amal yang sholihan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah, berbicara tentang Al-Quran, para ulama mendefinisikan Al-Quran itu adalah huwa kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi wasitati Jibrila au bi wasilati Jibrila alaihi salam. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah atau perantara malaikat Jibril. Ikhwati iman rahimakumullah, itu perjalanan Al-Quran yang mana Allah menurunkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Maka berbicara tentang Al-Quran tidak lepas dari apa itu Al-Quran dan apa fungsi Al-Quran, juga apa keutamaan memegang berpedoman kepada Al-Quran. Ihwatu iman rahimakumullah, Al-Quran itu di samping sebagai pedoman, Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk bagi seluruh umat Islam. Dan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dijaga, tidak akan punah. Sebagaimana firman-Nya, inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaganya. Kenapa Allah menjaga Al-Quran? Allah melestarikan Al-Quran karena Al-Quran senantiasa akan dijadikan pedoman, pijakan, dan petunjuk bagi umat Islam, bagi manusia seseluruhnya. Oleh karenanya tidaklah mungkin sebuah petunjuk itu musnah, tidaklah mungkin sebuah pedoman itu hilang. Karenanya Allah langsung akan menjaganya, sebagaimana dalam Al-Quran surat yang tadi dibacakan. Ihwatu iman rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah Allah menegaskan, dzalikal kitabu, inilah Al-Quran, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu, hudal lil muttaqin, di samping tidak ada keraguan alias meyakinkan. Jadi kalimah la raiba fihi, tidak ada keraguan, itu artinya Al-Quran itu murni, asli, tidak meragukan sedikit pun. Bahkan hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang mau bertakwa.
Yang namanya petunjuk harus meyakinkan. Yang namanya petunjuk harus asli. Yang namanya petunjuk harus kuat. Oleh karenanya keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran itu sifatnya qat'i, adalah kuat, adalah subut. Oleh karena itu Al-Quran dijadikan pedoman bagi kita selaku umat Islam. Jangan keluar dari Al-Quran, jangan menjauhi Al-Quran. Justru Al-Quran itu harus kita amalkan, karena banyak faidah, banyak manfaat, dan akan menunjukkan kepada manusia kepada jalan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ihwatu iman rahimakumullah. Sebagian para ulama ada yang mengatakan secara bahasa Al-Quran itu diambil dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan, yaitu dari kata qara'a yang artinya membaca. Dalam artian Al-Quran itu adalah bacaan, tapi tidak setiap bacaan itu Al-Quran. Dalam artian bahwa Al-Quran itu, Allah menurunkan Al-Quran itu untuk dibaca. Jangan sampai kita banyak di rumah Al-Quran disimpan di lemari, banyak Al-Quran di masjid, banyak Al-Quran di musola, banyak Al-Quran di madrasah, tapi tidak dibaca sama sekali. Karena itu tidak sesuai dengan fungsinya. Karena Al-Quran itu untuk dibaca. Kenapa Al-Quran itu untuk dibaca atau harus dibaca? Karena petunjuk itu mustahil kita bisa mengerti, bisa tahu akan jalan sesuatu kalau tanpa dibaca dulu. Karenanya orang yang tidak membaca Al-Quran, apalagi kesananya mempelajari Al-Quran, maka dijamin akan tersesat di dunia maupun di akhirat. Karena sifat Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Yang namanya petunjuk harus dibaca dan harus dipelajari. Ihwatu iman rahimakumullah. Ada pula sebagian para ulama mendefinisikan Al-Quran itu secara bahasa diambil dari kata qoro'in, yang artinya saling bergandengan atau saling menyusul, saling menyertai. Hal ini ditinjau, dilihat dari karakter isi Al-Quran itu, satu sama lain ayatnya itu saling menyertai, saling mentafsiri ayat satu dan ayat berikutnya. Umpamanya di dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Fatihah saja ada kalimat ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami kepada jalan yang lurus. Maka ayat berikutnya menyertai, menafsiri maksud daripada ayat yang barusan, yaitu syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah sebagian para ulama mendefinisikan bahwa Al-Quran secara bahasa diambil dari kata qoro'in atau qorina, saling menyertai, karena dilihat dari karakteristik sifat Al-Quran itu ada kalanya ayat per ayat saling menyertai, saling menafsiri. Ihwatu iman rahimakumullah. Yang namanya petunjuk, yang namanya pedoman, pastilah itu menunjukkan kepada hal yang positif, yang menguntungkan. Baik menguntungkan bagi orang yang membacanya, bagi orang yang melihatnya, bagi orang yang mempelajarinya, bahkan menguntungkan bagi orang yang selain daripada dia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan, menganalogikan Al-Quran itu bagaikan air hujan. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Au kasayyibi minas sama'i fihi dulumat, atau bagaikan soyib. Soyib itu air hujan. Oleh karenanya apabila ada air hujan, apabila hujan turun, Rasul mengajarkan doanya Allahumma soyiban nafi'an. Soyib itu air hujan. Di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan au kasoyibin minas sama'i. Al-Quran itu bagaikan air hujan minas sama, dari langit. Dan ini sebuah ketegasan bahwa air itu yang diumpamakan, atau Al-Quran yang diumpamakan bagaikan air itu air yang tidak berasal dari mana saja, tapi minas sama, dari langit, tiada lain adalah air hujan. Makanya Imam Asy-Syinkiti di dalam tafsir Adwaul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, beliau menafsiri bahwa as-sayyibu, yang dimaksud as-sayyib di sana adalah al-matar, air hujan. Allah mengumpamakan, membuat permisilan dengan ayat ini, yaitu lima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, untuk apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an itu mengandung yang pertama al-ilmu. Quran itu mengandung ilmu, mengandung pengetahuan, mengandung wawasan. Yang kedua wal huda, Al-Quran mengandung petunjuk. Jadi inilah pedoman itu harus mengandung ilmu dan mengandung petunjuk. Maka tidak ada pedoman yang baik kecuali Al-Quran. Al-Quran itu pedoman yang baik, yang bisa memberi manfaat bagi orang yang ingin bertakwa. Ikhwatu iman rahimakumullah. Karena Al-Quran sebagai al-huda, petunjuk, dan mengandung ilmu, Allah memisilkan, mengumpamakan seperti itu. Berarti kita harus melihat, menapakuri sifat-sifat air hujan. Imam Asy-Syinkiti mengatakan, li'anna bil ilmi wal huda hayatal arwah. Karenanya dengan ilmu dan petunjuk itu, hayatal arwah itu bisa menghidupkan ruh-ruh manusia. Sebagaimana anna bil matari hayatal ajsam, sebagaimana bahwasanya air hujan itu bisa menghidupkan ajsam, jisim-jisim atau tubuh-tubuh atau badan-badan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Makanya Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman. Juga Al-Quran itu bisa menenteramkan, karena yang namanya pegangan, pedoman itu harus menenteramkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjawab atas keadaan yang kita rasakan, bahwa dengan berpedoman kepada Al-Quran itu bisa menenteramkan. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah, zikir di sini bisa diartikan ingat kepada Allah, bisa diartikan mempelajari ilmu-ilmu Allah, yaitu Al-Quran. Itu bisa tatmainal qulub, bisa menenteramkan hati. Ketika kita berjalan tidak sesuai dengan, kalau kita berjalan menuju satu tujuan tapi tidak dibarengi dengan petunjuk, pasti hati itu gundah gulana. Kemana kita hendak melangkah? Tapi kalau kita punya tujuan, tujuannya jelas, pedomannya jelas, yaitu Al-Quran, maka hati pun akan tentram. Karena pedoman yang kita pegang itu sangat meyakinkan. Ketika hati yakin, ketentraman akan lahir. Jadi lahir ketentraman itu adalah dari sesuatu yang meyakinkan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganalogikan orang-orang yang menuntut ilmu, yang mempelajari ilmu, termasuk mempelajari Al-Quran.
Orang yang mempelajari Al-Quran atau yang mempelajari ilmu itu, yaitu ibarat air hujan yang kena ke tanah. Karena tadi Allah mengumpamakan Quran itu bagaikan air hujan, maka Nabi pun sama mengumpamakan orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mempelajari pedoman itu. Rasul memisalkan ada tiga perumpamaan. Yang pertama, yaitu bagaikan air hujan yang kena ke tanah yang subur, yang dimana tanah itu bisa menyerap air, kemudian di samping menyerap, tanah itu menumbuhkan, memunculkan tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan lain sebagainya. Sehingga dengan tumbuhan tersebut, dengan tanaman tersebut, banyak makhluk hidup yang memanfaatkannya. Itu perumpamaan yang pertama. Perumpamaan yang kedua kata Rasul, yaitu bagaikan air hujan yang kena ke tanah, yang dimana tanah tersebut tidak bisa menyerap air, akan tetapi tanah tersebut hanya bisa menampung atau menggenangkan air. Jadi airnya itu tidak menyerap ke dalam, tapi hanya bisa menampung dan menggenangkan air. Jadilah ibarat kolam, jadilah ibarat sumur, dan lain sebagainya. Itu perumpamaan yang kedua. Sehingga air tersebut tidak diresap oleh tanah, sehingga tidak bisa memunculkan tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi di sisi lain, air tersebut masih ada manfaat. Banyak binatang yang bisa minum dari air tersebut. Malah tidak sedikit orang pun memerlukan air untuk minum, mengambil dari air tersebut yang tergenang. Itu perumpamaan yang kedua. Yang ketiga, bagaikan air hujan yang kena ke tanah, akan tetapi tanah tersebut tidak bisa menyerap air dan tidak bisa menahan air, sehingga air tersebut mengalir begitu saja, hanya lewat saja. Dan tanah tersebut yang seperti ini, yang tidak menyerap air dan tidak menggunakan air, justru airnya bisa mengalir kemana saja. Bahkan suatu waktu tidak mustahil air itu bisa karena tidak tertampung saking derasnya, bisa mengakibatkan banjir wilayah yang lain, atau yang istilah kita, kalau boleh kita sebut istilah sekarang, yaitu banjir bandang. Banjir bandang itu akibat tanah tidak bisa menampung air, sehingga tanahnya jangankan menghasilkan tanaman, menampung pun tidak bisa. Itu tiga perumpamaan yang Rasul umpamakan orang yang mempelajari, yang membaca Al-Quran. Ini maksudnya tidak lain bahwa yang dimaksud perumpamaan yang pertama adalah orang yang membaca pedoman, orang yang membaca petunjuk dari Al-Quran. Yang pertama, dia bisa bermanfaat bagi dirinya, diamalkan oleh diri sendiri, diamalkan walaupun dalam kondisi apapun, karena sudah tahu ilmunya dari Al-Quran, maka diamalkan. Kemudian tidak cukup diamalkan oleh diri sendiri, tapi dia memberi manfaat kepada orang lain, menyebarkan, mengajarkan, bahkan menjadi suri tauladan orang lain kepada dirinya, sehingga memberi manfaat kepada sejumlah orang. Maka itulah perumpamaan yang pertama. Berbahagialah apabila kita termasuk kepada golongan yang pertama, senantiasa mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran sebagai pedoman kita, manfaat bagi diri kita, dan bisa memberi manfaat kepada orang lain dari ilmu Al-Quran tersebut. Maka berbahagialah. Dan perumpamaan yang kedua, yaitu yang dimaksud dengan perumpamaan kedua, itu orang yang membaca Al-Quran, orang yang mempelajari isi Al-Quran
sebagai pedomannya, tapi bagi dirinya tidak bermanfaat. Ilmunya sudah tahu, dalilnya sudah tahu, tapi tidak diamalkan oleh diri sendiri. Tapi dia punya jasa, orang lain bisa mengambil, memetik manfaatnya. Dia suka menyebarkan, dia mengajarkan ilmu Al-Quran yang telah dia pelajari, dia bisa mencontohkan kepada orang lain sehingga orang lain bisa mengambil manfaatnya, tapi dirinya tidak mengambil manfaat. Maka orang seperti ini termasuk orang yang celaka. Itu bagaikan ilmu lilin, bisa menerangi sekitarnya tapi dirinya sendiri habis, hangus, terbakar. Dan semoga kita dijauhi dari sifat ini. Dan yang ketiga adalah orang yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran sebagai pedomannya, akan tetapi jangankan bagi orang lain, bagi dirinya pun tidak bermanfaat. Artinya Al-Quran sudah tahu, bahkan hafal, sudah mengerti, tahu hukumnya, tahu dalilnya, tapi diri pribadinya tidak mengamalkan, bahkan kepada orang lain pun tidak memberi contoh, enggan mengajarkan, enggan menasihati, dan lain sebagainya. Dan ini adalah orang yang sangat merugi, yaitu bisa celaka dirinya, bahkan bisa mencelakai orang lain. Ihwatu iman rahimakumullah. Maka bagi kita selaku umat Islam, selaku kaum mukminin yang sejati, hendaklah menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Dan apabila kita sudah membacanya, apabila kita sudah mempelajarinya dan sudah memahaminya, maka kita dituntut untuk bisa bermanfaat bagi diri kita dan bisa memberi manfaat kepada orang lain, sehingga sifat Al-Quran sebagai petunjuk itu yaitu bisa menunjukkan kepada orang yang membacanya dan bisa memberi petunjuk kepada orang lain, sehingga bersama-sama bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihwatu iman rahimakumullah, mungkin demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata ucap yang tidak tepat atau barangkali melenceng dari syariat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan yang benarnya adalah murni dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.